Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada salah satu perdebatan yang cukup besar di dalam gereja, yaitu tentang apakah gereja itu harus hening ataukah gereja itu harus sorak-sorai. Sebagian akan berkata, loh Tuhan itu baik, kita harus bersorak-sorai, melompat, menari, memuji Tuhan. Dan Alkitab bicara semuanya itu tentang bertepuk tangan, tentang bersorak-sorai, mengeluhkan Tuhan. Berarti ibadah Kristen harus ibadah yang meriah, yang penuh dengan sorak-sorai. Tapi sebagian berkata, loh di mana kekudusan Tuhan kalau kita ribut begitu di kebaktian? Justru itu namanya bukan urapan, tapi mungkin urakan katanya gitu ya kan. Jadi akhirnya disindir ibadah-ibadah yang penuh dengan tepuk tangan, sorak-sorai, menari, melompat buat Tuhan. Tetapi sebagian lagi berkata bahwa ibadah itu harus hening, harus tenang, karena di situ Tuhan hadir. Tetapi sebagian lagi berkata, apa itu hening? Kita malah ngantuk, kita malah ketiduran, kita nggak bisa bersorak, kita nggak bisa berterima kasih sama Tuhan, cuman hening. Wah, orang-orang muda di gereja kita bisa keluar nanti, nggak bisa menikmati saat seperti itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini perdebatan itu tidak selesai, sehingga orang-orang yang gerejanya rame, meriah akan menatap kepada gereja yang hening sambil berkata, Roh Kudus gak ada di gereja kamu. Sementara gereja yang hening, tenang, memandang kepada gereja yang rame, meriah itu sambil berkata, wah itu kedagingan itu. Apa bedanya diskotik dengan gereja kalau begitu? Tetapi saya mau beritahu, hidup Kristen, ibadah Kristen tidak bisa dipisahkan dari dua-duanya. Kita memang butuh keheningan. Alkitab bilang di dalam tetap tenang, tinggal percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Tapi Alkitab juga berkata, bersorak-sorai, bertepuk tanganlah, elu-elukan Tuhan. Berarti ada saatnya kita hening, kita tenang, kita berlutut, kita menyembah Tuhan. Tapi ada saatnya kita bersorak karena segala kebaikannya, karena segala anugerahnya, karena segala mujizatnya yang telah merubah hidup kita, menyempurnakan kita, menjadikan kita layak di hadapannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang tetap akan mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang bersorak-sorai bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa ibadah Kristen, saya percaya tidak bisa dipisahkan dari dua hal ini, yaitu keheningan dan kemeriahan. Ketenangan tapi juga sorak-sorai. Nah, ini keduanya tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Justru karena dia baik, kita hening di hadapan hadirat Allah. Tapi justru karena kebaikannya, kita melompat, kita bersorak karena segala karya yang dikerjakannya. Berarti kita nggak bisa memilih salah satu dan berkata, oh kalau saya cuma mau yang hening saja. Loh, dalam keheningan ada hal-hal baik yang kita terima. Tapi di sisi yang lain, dalam kemeriahan, dalam sorak-sorai,
ada hal-hal baik juga yang bukan hanya kita terima, tapi juga kita berikan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdalam lagi, sehingga yang pertama kita bisa ngerti kehendak Tuhan, baik dalam keheningan maupun sorak-sorai. Tapi yang kedua, kita juga bisa meminimize, kita bisa juga meminimalkan perpecahan di antara gereja, sehingga kita bisa ngerti bahwa ada saatnya kita hening, tapi ada saatnya kita juga bersorak-sorai bagi Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 100, itu pembahasan kita dalam program ini tentang bersorak-sorai bagi Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kelima. Saya beri kesempatan untuk setiap saudara boleh ambil Alkitab saudara, catatan alat tulis, hal penting buat saudara sehingga saudara dapat menggarisbawahi, mencatat hal yang penting sehingga iman saudara terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi jelas Mazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berarti dalam ayat bacaan ini ditekankan bahwa hidup pelayanan kita, hidup ibadah kita harus pelayanan, harus ibadah yang penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kemegahan, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan sorak bagi Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah itu berarti keheningan tidak perlu? Saya percaya bahwa keduanya tidak pernah bisa dipisahkan. Karena itu di ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan tetap turun-temurun. Waktu kita menyadari kasih setia Tuhan, kita bersorak-sorai. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kadang-kadang kita cuma bisa diam, nangis, air mata mengalir dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, luar biasa kasih setiamu kepadaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita belajar dua hal ini, ada keheningan, ada juga kemeriahan. Nah, di dalam keheningan apa yang kita terima? Yang pertama, saya belajar dalam keheningan, kita mendengar suara Tuhan. Kita gak akan mendengar suara Tuhan dari sorak-sorai itu, karena itu ada tujuannya. Tapi dalam keheningan kita dengar suara Tuhan. Tuhan mulai bicara buat kita. Itu sebabnya saya berkata, setiap pagi Engkau mempertajam telingaku, setiap pagi Engkau mempertajam lidahku. Artinya apa? Dalam keheningan kita masuk dalam persekutuan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Tuhan mulai tuntun kita, Tuhan mulai bicara, Tuhan mulai nyatakan kehendaknya, Tuhan mulai sampaikan rencana-rencananya, sehingga kita mendengar suara Tuhan dan kita berjalan di dalam jalannya. Yang kedua, saya pelajari dalam keheningan, kita menyadari kekurangan kita. Karena ketika Tuhan bicara, Tuhan juga memberitahu kesalahan kita. Tuhan juga menyampaikan kekurangan kita. Tuhan juga memberitahu kesalahan-kesalahan kita, langkah-langkah bodoh yang kita ambil. Sehingga akhirnya dalam keheningan kita bisa sadar, iya Tuhan, ini kekurangan saya. Iya Tuhan, ini kelemahan saya. Tapi juga yang ketiga, dalam keheningan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga air mata kita mengalir dan berkata, sungguh Tuhan, kalau bukan Tuhan aku tidak akan ada sebagaimana aku ada. Tuhanlah yang mengerjakan bagiku jauh lebih daripada apa yang aku pikirkan dan doakan. Sehingga dalam keheningan kita mendengar suara Tuhan, menyadari kekurangan kita dan juga merasakan kasih setia Tuhan. Tetapi yang kedua kita pelajari bahwa dalam kemeriahan, dalam sorak-sorai, apa yang kita dapat, apa yang kita terima? Yang pertama, kita bersuka cita untuk segala yang Ia kerjakan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang bersorak-sorai adalah orang yang bersyukur. Dia senang. Kenapa? Karena dia mau bersyukur, mau bersuka cita. Karena Tuhan sudah kerjakan segala sesuatu, bahwa dosa dia sudah diampuni, bahwa di masa-masa yang sukar dia disertai. Dan sudah saatnya dong dia ekspresikan sukacitanya. Dia nyatakan kepada Tuhan kebanggaannya, kesenangannya, dan kesukacitaan yang luar biasa itu. Jadi ingat, yang pertama dalam kemeriahan kita bersuka cita untuk segala yang Ia kerjakan. Yang kedua, saya pelajari bahwa dalam kemeriahan
kita menguatkan hati kita untuk tidak larut dalam kesedihan. Jadi sambil kita bersorak-sorai, kita gak mau biarkan masalah menguasai hidup kita. Kita gak mau biarkan persoalan menguasai hidup kita. Tapi kita bersorak-sorai karena kita tahu Yesus lebih besar dari masalah kita. Jangan biarkan kita terus mikirin persoalan kita. Kadang-kadang kita pikir, aduh suami saya begini, aduh istri saya begini, aduh keadaan pekerjaan saya begini, aduh saya dijepit dari segala situasi tentang keuangan ini. Aduh saya bingung sekali dengan tagihan-tagihan yang begitu banyak yang harus saya selesaikan. Aduh saya di kantor dimakan sama teman sendiri dan sekarang utang saya begitu banyak. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, sudah saatnya kita bersorak-sorai sambil kita kuatkan hati kita untuk tidak larut dalam jebakan iblis yang bernama kesedihan. Dan yang ketiga, bahwa dalam kemeriahan kita meneguhkan hati kita untuk tetap kuat dalam menantikan kuasa Tuhan. Karena dengan bersorak kita akan tegar, dengan bersorak kita akan kuat, dengan bersorak kita akan mampu, dengan bersorak hati kita teguh sambil kita menantikan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa dalam kemeriahan, dalam sorak-sorai kita mengekspresikan kebanggaan kita untuk apapun yang Kristus sudah kerjakan buat kita. Kita bangga untuk darah yang tertumpah. Kita bangga buat anugerah yang berlaku. Kita bangga buat kuasa Roh Kudus yang diberikan buat kita. Dan kita bangga untuk tempat di sorga yang sudah disediakan buat kita. Berarti kedua-duanya harus jadi bagian ibadah kita. Kita harus hidup dalam ibadah yang penuh dengan keheningan, menantikan kuasa Tuhan, memuji Tuhan dalam kemegahan. Tetapi juga kita harus masuk dalam kemeriahan, mengekspresikan sukacita, kebanggaan kita, meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita untuk tidak larut dalam kesedihan dan akhirnya bersukacita untuk segala yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga anugerah kekuatan berkat mujizat boleh terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hidup kami juga kami bagi. Ada masanya kami dalam ketenangan, tetapi ada saatnya juga kami bersorak-sorai untuk segala karya dan kuasa yang Kristus berikan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.